Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak sekalian pada kesempatan sore ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita manfaatkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tentunya. Di samping kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, juga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan juga berupa kesunahan-kesunahan. Kewajiban berupa sholat 5 waktu diantaranya, puasa yang sedang kita jalani, dan mudah-mudahan juga kita bisa melaksanakan beberapa amal sunnah sebagai pelengkap atau untuk melengkapi amalan-amalan wajib yang harus kita laksanakan. Anak-anak sekalian, pada kesempatan sore ini kembali Pak Guru akan menyampaikan materi tentang Al-Quran. Namun pada kesempatan sore ini akan menyampaikan surat An-Nasr. Kalau di pertemuan sebelumnya Pak Guru menyampaikan surat Al-Asr yang berarti waktu, wal asri, demi waktu atau demi masa. Nah, pada kesempatan ini adalah surat An-Nasr yang berarti pertolongan. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dari 114 surat. Surat An-Nasr sebetulnya diturunkan di kota Makkah, akan tetapi masuk dalam kelompok atau masuk dalam golongan surat Madaniyah. Kenapa? Tentunya anak-anak sekalian ada yang sudah tahu. Baik, surat An-Nasr masuk dalam kelompok surat Madaniyah, padahal diturunkan di kota Mekah. Itu ya, jadi kita jadi ingat pengertian surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Masih ingat anak-anak sekalian pengertian surat Makkiyah? Coba, ada di antara kalian yang bisa masih menyebutkan definisi surat Makkiyah? Ya, surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tentunya. Itu sebelum Nabi Muhammad melaksanakan hijrah. Jadi Nabi Muhammad itu pernah menetap di 2 tempat, di Mekah dan di Madinah. Sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah, Nabi Muhammad telah menerima banyak suratan-suratan atau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, suratan ataupun wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad menetap di Makkah, maka itu masuk dalam kelompok surat Makkiyah. Dimanapun Nabi Muhammad berada, apa pada saat itu Nabi Muhammad sedang berada di Madinah ataupun sedang ke Mesir ataupun ke daerah-daerah lain, maka ketika saat itu Nabi Muhammad menerima wahyu, maka dimasukkan dalam kelompok surat Makkiyah. Nah, kelompok yang kedua adalah surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad hijrah ataupun pindah ke Madinah. Sehingga seperti tadi, dimanapun Nabi Muhammad sedang berada, baik itu di Makkah ataupun di Thaif ataupun di kota-kota lain, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu tersebut masuk dalam kelompok surat Madaniyah. Nah, begitu juga dengan surat An-Nasr yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini. Surat An-Nasr diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu pada saat terjadinya Fathul Makkah atau terbukanya kota Mekah. Dikatakan terbuka, itu dulunya Mekah adalah merupakan daerah yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Walaupun Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, akan tetapi Nabi Muhammad mengembangkan Islamnya itu malah justru berada di Madinah. Sehingga ketika Nabi Muhammad akan mengembangkan wilayahnya, mengembangkan wilayah Islam, termasuk Makkah pun akan dikuasai juga. Nah, di situ orang-orang Mekah itu berbondong-bondong pada memasuki agama Islam. Tentunya dengan diawali adanya sebuah peristiwa, yakni pada saat Nabi Muhammad akan melaksanakan ibadah haji dari Madinah ke Makkah, akan tetapi oleh orang Makkah, orang kafir Quraisy yang ada di Makkah itu dikiranya akan menyerang karena jumlah yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada saat itu jumlahnya cukup banyak.
Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu mengira bahwa umat Islam yang pada saat itu sedang dalam keadaan damai, tidak akan melaksanakan perang, yaitu mereka mengira atau nyangka bahwa orang-orang Islam akan mengadakan penyerangan terhadap kaum kafir Quraisy. Namun pada saat Nabi Muhammad datang ke Mekah, itu tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga terjadi kesepakatan tidak akan ada perang selama dalam waktu yang cukup lama. Nah, oleh Nabi dimanfaatkan untuk menyebarkan atau untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, sehingga banyak saudara-saudara Nabi Muhammad yang ada di Mekah itu pada masuk Islam secara besar-besaran, secara berbondong-bondong. Surat An-Nasr itu satu di antara mengapa surat An-Nasr itu dimasukkan atau dikelompokkan dalam surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya pada saat itu ada di kota Mekah, karena Nabi Muhammad sendiri akan melaksanakan ibadah haji yang sudah berada di kota Mekah pada saat itu. Surat An-Nasr yang terdiri dari 3 ayat ini tentunya nona sekalian sudah banyak yang hafal. Namun walaupun banyak yang hafal, ketika tidak kita amalkan, bisa saja suatu saat kita akan menjadi lupa. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu khususnya di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah-ibadah, untuk membaca Al-Quran satu di antaranya, tanpa melaksanakan tadarus yang panjang, kita amalkan atau kita hafalkan, kita baca suratan-suratan pendek, itu juga sangat bermanfaat bagi kita. Baik, mari kita baca bersama surat An-Nasr yang terdiri dari 3 ayat. Bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Kita pahami bersama surat An-Nasr yang terdiri dari 3 ayat itu. Yang pertama, idza jaa, tatkala datang. Apa yang datang? Nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan. Fathu di sini diartikan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Anak-anak sekalian, kandungan surat An-Nasr yang terdiri dari 3 ayat ini mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran bagi kita bahwa ketika Allah menghendaki yang tadinya mayoritas orang-orang Mekah pada saat Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam pertama kalinya di kota Mekah dengan susah payah, dengan kerja keras, tetapi hasilnya sedikit. Namun ketika Allah menghendaki, maka di saat yang tepat Allah mengubah atau membalikan 180 derajat orang-orang Mekah yang tadinya pada membenci Nabi Muhammad, sehingga pada saat pertama kali Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam itu mendapatkan banyak sekali tantangan, rintangan, halangan. Oleh karena itu Nabi Muhammad memutuskan untuk pindah ke Madinah dengan harapan nanti di sana Islam berkembang. Alhamdulillah setelah Nabi Muhammad pindah ke Madinah juga memang benar diakui bahwa Islam semakin berkembang. Namun orang-orang Mekah yang tadinya pada tidak mau memasuki agama Islam dengan izin Allah, maka ketika Allah setelah memutuskan
tidak ada yang tidak mungkin. Dengan izin Allah, orang-orang Mekah pada masuk Islam dengan secara berbondong-bondong. Seperti yang disampaikan tadi atau tercantum di dalam ayat 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi mereka itu pada masuk agama Allah dengan cara berbondong-bondong. Dalam arti dalam jumlah yang besar. Nah, maka seperti yang tadi sudah disampaikan, apapun yang kita terima ketika Allah menghendaki, maka akan terjadi. Namun ketika Allah tidak menghendaki, sampai kapanpun atau dengan cara apapun juga Allah tidak akan menghendaki pula. Dalam arti orang-orang Islam itu belum tentu akan masuk Islam dengan cara berbondong-bondong. Teman-teman sekalian, dari 3 ayat yang tercantum dalam surat An-Nasr, mudah-mudahan bisa menambah amalan kita pada bulan Ramadan ini khususnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan sore ini bisa menambah amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan. Pak Guru akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.